Kan ya Bang bilang tadi itu kan artinya dia gitu kan Bang. Nah, dalam bahasa Arab itu kan Arabnya huwa. Dalam Ya. bahasa Arab itu huwa itu jadi kata ganti dia, artinya Kat- dia kan huwa Kata itu. ganti orang ketiga laki-laki kan, Ya, huwa. huwa, huwa. Iya kan? Tunggu mana tadi Nah, catatan saya. ya silakan silakan. Wah, pintar Nah, ini Eka ini suka mencatat. Allah menjelaskan bahwa dia itu menggunakan kata ganti huwa yang artinya Hmm. dia, di Hmm. mana makna aslinya adalah dia orang satu laki-laki. Hah? Tetapi tunggu dulu Bang. Tetapi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan laki-laki dan juga bukan perempuan dan juga bukan banci gitu loh. Tapi dia itu menyebutkan bentar Bang. Aduh, aduh, aduh. Apa tuh? Dan dia tuh menyebutkan dalam Al-Qur'an itu domirnya huwa. Nah, ada juga di Al-Qur'an itu kan dia itu membahasakan kami. Bukan berarti Tuhan kami itu banyak, Bang, karena Iya. kami kan banyak gitu kan. Itu bukan kayak gitu tafsirannya, Bang. Kalau misalnya kami itu yang berarti tuh firman-firmannya, begitu. Terus? Nanti kalau misalnya tadi abang bilang zohir itu lahir, itu bukan bang. Zohir itu artinya itu wujudnya itu jelas gitu. Zohirun, zohir dari bahasa Arab juga bang, yang artinya ya jelas gitu. Maknanya Ya. jelas itu dia itu zatnya bang, Ya, zatnya yang nyata kamu dan bilang jelas. tadi kata huwa itu bukan berarti dia laki-laki, bukan berarti dia perempuan, bukan berarti dia netral atau Banci bukan enggak bang. bukan banci. Ah, Wah dia oke. tuh. Hmm. Terus gimana caranya ini? Kenapa dia pakai huwa? Enggak, ini aja. Langsung. Mana tuh? Coba ke atasnya lagi bang. Arabnya Dia, bahasa Arabnya bang. ya ini. Dia Bahasa pencipta Arabnya. langit, ya, dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai Istri. istri? Ini menegaskan bahwa huwa yang digunakan adalah laki-laki. Iya. Iya kan? Iya dong. Terus. Ada lagi. Bukan cuma satu itu Dia, loh. dia Allah pencipta. Itu surah berapa bang? Surah Al-An'am ayat 101. Surah 6. Al Al-An'am. Al-An'am. Surah ke-6. Ayat. 101. Aduh. Al An'am ayat 101. 101. seratus kosong satu. Mana bahasa Arabnya nih? Ah, nih. Ada bang? Ini di layar Arabnya nih. Iya ini saya juga lihat di sini. Nah, kalau misalnya yang satu-satu itu bang, coba kembali ke 100 dulu ayat sebelumnya bang. Tunggu. Sholat maghrib. Kalau nggak sholat kayak mana? Dodol kan. Agak lain. Nah, nih mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu bagi Allah, padahal Ceng. dia Bang. apa lagi nih? Lanjut dulu Kak. Saya mau bentar, saya mau melanjutkan yang perkataan Muhammad melihat Allah, tapi Kak Eka dulu lah, Kak Eka jelaskan habis dulu. Ya udah, Bang, kalau pendek aja lah misalnya- dengan Eka ya. Gini, Terus nanti Bang, kau debat dengan Eka.
Bang Fungi, kalau misalnya kamu mencari tentang Muhammad melihat Allah, sekalian cari Nabi Musa mencari Allah. Ah, tuh cari dulu. sekalian. Jelaskan habis dulu. Nah, ini Eka aja deh Nih, ya. Sini, soalnya. yang tadi ayat 100 kan Bang. Mereka orang-orang musyrik. Ini saya baca artinya kan, abang juga kan. Nah, Ya, nggak apa-apa. menjadikan jin sekutu-sekutu bagi Allah, padahal Dia menciptakan jin-jin itu. Berarti ini orang-orang musyrik. Mm-mm. Mereka berbohong terhadapnya dengan mengatakan Allah mempunyai anak dan anak perempuan. Dia mengatakan kalau misalnya Allah tuh punya anak dan anak perempuan Oke. tanpa sadar pengetahuan. Jadi orang itu nggak tahu ilmunya, cuma orang itu bilang kalau misalnya Allah itu punya anak, Allah itu punya anak perempuan. Benar. Baru itu Terus? kata terakhirnya itu Maha Suci Allah, Maha Tinggi, Dia dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Jadi Allah itu lebih dari apa yang kalian gambarkan gitu loh. Maksudnya itu ya kalian itu nggak tahu apa-apa gitu. Aku lebih di atas itu, kalian tuh nggak tahu Siap. apa-apa. Nah Ya. begitu. Oke, terus Lanjut ke penjelasan Allah. tunggu 101. Ini penjelasan Allah kan? Hilang. Tunggu bang. Baru itu dia selanjutnya. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Oke. Itu jawaban dari Allah. Allah. Jadi Berarti aku dia ini menciptakan siapa? langit. Mana? Itu yang mana tuh dianya? Padahal dia tidak mempunyai istri. Nah, Allah. siapa ini? Dia nggak punya Allah. Dia nggak punya istri. Oke. Dia nggak punya anak. Kita ingat konteks pembahasan kita tentang orang musyrik yang mengatakan Allah memiliki anak laki-laki dan perempuan. Benar kan? Ya. Jadi konteks pembicaraan kita adalah Allah memiliki anak, ya kan? Tidak. Ini konteks pembicaraan kita bahwa ketika orang musyrik mengatakan Allah memiliki anak laki-laki dan perempuan, ya kan? Ya itu. Nah, sedangkan Allah menjawab bahwa Allah menjawab ya ini dengan ayat selanjutnya 101. Allah menjawab, bagaimana mungkin, kita ganti aja ini, bagaimana mungkin aku ya mempunyai anak. Ini kan Allah kan? Ya. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal saya tidak mempunyai istri. Oke? Ya. Nah, berarti jelas Apa? dia ini atau aku ini adalah Laki-laki. laki-laki. Karena Gini, kenapa? Bang. Karena laki-laki ini tidak mungkin memiliki anak. Itu yang pertama. Yang kedua, cara laki-laki satu-satunya bisa memiliki anak dengan cara memiliki Istri. istri. Nah. Jadi untuk menegaskan kata huwa memang benar adalah kata ganti orang ketiga laki-laki. Ya kamu harus gunakan emang seperti itu. Karena kalau enggak, selesai kamu dengan ayat ini. Iya. Mau nggak mau kamu harus akui bahwa Allah dalam penulisan di Quran ya harus memakai gender laki-laki. Ya. Jadi gini bang, saya juga pernah bertanya kepada guru saya waktu saya di pesantren, mengapa Al-Quran itu dia itu Allah itu menyebutkan dirinya itu huwa, kenapa nggak hiya atau ana? Ana kan artinya saya, hiya itu dia perempuan, kenapa nggak itu gitu? Jadi huwa itu kan kalau di kata guru saya, huwa itu diibaratkan kan di atas perempuan itu ada laki-laki kan. Laki-laki tuh martabatnya itu lebih tinggi daripada perempuan, yang mana laki-laki itu pemimpin. Begitu kan, Bang? Nah, jadi Iya, ngerti. nah makanya itu ditafsirkan itu dia menggunakan kata huwa. Kalau kalau misalnya kata guru saya seperti itu, cuma ya Iya, makanya saya bilang kamu nggak bisa mengartikan huwa itu netral, nggak bisa.
Karena kalau kamu mengartikan itu konsekuensinya banyak. Salah satunya ayat ini. Gitu. Udah bang. Ketika huwa itu adalah netral, konsekuensinya. Terus ini apa? Coba WK satu lagi coba. Yang itu loh, Al-Anbiya 17. Nah itu juga salah satunya. Tunggu, saya cari dulu ya. Al apa tadi kak? Al-Anbiya 17. Ambiya. Al-Anbiya 17. 17. Itu memperkuat itu kalau Allah itu laki. Kalau itu kan dalam kurung kak. Kalau dalam kurung itu dia itu cuma sebagai penegas saja. Karena kalau misalnya kalau misalnya diterjemahkan dari Quran Arab kak, itu dia itu nggak ada dalam kurungnya gitu. Itu tuh memperjelas makna untuk penafsiran di bahasa Indonesia seperti itu kak. Kalian menafsirkan itu kan permainan istri dan anak. Hampir Kak, semua ulama loh. Semua ulama mengatakan permainan istri anak itu. istri dan anak itu dalam kurung kak. Kalau dalam kurung Iya. itu berarti nggak disebutkan Iya. dalam Al-Quran kak. Betul, tapi semua ulamamu percaya itu permainan istri dan anak. Ulama Baca siapa? aja Jalalain, Ulama siapa? Al-Qurtubi, Ibnu Katsir. Kok terjemah sih? Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, tentu kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami benar-benar menghendaki gini kak, maksudnya istri dan anak tadi yang dalam kakak bilang Al-Anbiya ayat 17 itu cuma menegaskan kak permainan siapa, makanya Iya, dibuat istri menegaskan dan anak. bahwa menegaskan Bukan bahwa menegaskan laki-laki. kak, karena itu tafsir Laki-laki toh. Indonesia. Kalau misalnya tafsir Arab kak, dia itu kalau misalnya tafsir Arab itu nggak ada tafsir bahasa Indonesia karena Al-Quran bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu nggak ada kata-kata waladun au bintun au solihatun. Semua penafsir begitu. Coba kamu periksa Penafsir tafsir itu cuma ada Jalalain. di bahasa Indonesia kak. No, Benar? Jalalain coba lihat. Itu bahasa Jalalain. apa yang kak baca? Bahasa Indonesia kan kak? Mau bahasa apa? Di situ udah jelas bidadari. Bidadari memang perempuan kak. Iya, permainannya dengan itunya bidadari, permainan istri dan anaknya dengan bidadari. Baca aja. Aduh. Kak, kan Tadi- saya sudah bilang Allah itu tidak pernah dilahirkan dan melahirkan. Tidak perempuan bukan walaupun Coba kamu lihat laki, tafsir bukan. Jalalain. Gini kak, jangan lu ke tafsir. Pembahasan ini aja belum selesai kak. Kakak bilang tadi kan. Artinya itu gini loh menegak- mbakku, artinya gini. Tadi itu udah cukup kuat dengan tidak memiliki istri, tidak punya anak, tidak memiliki istri, ditambah dengan ini. Kemudian huwa menggunakan hata huwa, udah klop. Saling mendukung. Iya. Cuman dalam Al-Anbiya ini kak, dia itu istri dan anak itu hanya sebagai penegas. Karena dalam bahasa Arab itu tidak ada bahasa Indonesia yang tergabung kak. Nah, dalam bahasa Arabnya Ngerti itu kak, ulamamu, saya ngasih tahu kamu ulamamu berkata itu permainan istri dan anak. Kenapa dipilihnya istri? Kenapa nggak suami? Balik lagi ke yang tadi. Tidak punya anak karena nggak punya istri. Balik lagi, saling mendukung. Kemudian dia menggunakan kata huwa. Huwa itu laki-laki, orang ketiga. Klop, Mbak. Tiga-tiganya saling mendukung.
Kamu lihat tafsir Jalalain. Itu dia kasih tahu langsung itu permainannya dengan bidadari. Memang bidadari itu perempuan, Kak. Kakak bilang tadi permainan itu dengan bidadari kan. Tafsir Jalalain nomor berapa? Ayat berapa? Kitab apa? Ya, yang ini Al-Anbiya inilah. Al-Anbiya ini. Bukan yang Al-Anbiya. lain. Menurut tafsir. Nih, Lagi tafsir pula Mbak, Jalalain kata nih. gantinya huwa. Huwa itu kan dia laki-laki. Huwa itu dalam bahasa Arab. Nih saya bukain ya tafsir Jalalain biar nggak ribet. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan atau hal-hal yang dapat dijadikan hiburan seperti istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, para bidadari dan para malaikat. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tetapi kami tidak akan memperbuatnya dan tidak menghendakinya. Itu kan ayatnya kan? Nih, ayatnya. Al-Anbiya 17. Coba abang tengok di Ini apa di tafsirnya. ayatnya itu ada nggak kata-kata waladun au bintun? Walada kalau nggak. Iya, Loh, wow, nggak ada. lam sama Iya, da. kan, ya kan di sini kan dipakai permainan kan. Nah, jadi kan dia dibilang itu cuma sebagai penegas. Kalau misalnya tafsir itu Kak, tafsir itu beda-beda. Tafsir itu banyak. Kita nggak bisa menjas salah satu doang. Kalau Nah, misalnya itu tafsir jalan lain dia itu bilangnya perempuan-perempuan ya silahkan. Kalau misalnya tafsir ini dia bilangnya ini itu ya silahkan. Nah begitu. Jadi Kamu kalau pakai misalnya tafsir yang siapa? kalau saya sih banyak sih tergantung. Siapa? Salah satunya. Imam Syafi'i, riwayat Muslim, terus Rashid Syihabuddin Mahmud bin Abdullah. Tafsir. Tafsir. apanya bang nih? Ada nggak salah Tafsir satu? yang ditanya tafsir. Ya, imam yang menulis. Ada nggak salah satu di sini yang kau pakai? Cek ke bawah lagi nggak ada bang? Nih, Ibnu Katsir, Jalalain, Al-Baghawi, Munir, Jazairi, Sa'di, Syarawi. Syafi'i. Nggak ada. Itu Imam Syafi'i berarti Syafi'i berarti sama dengan Ibnu Katsir pasti. Beda bang. Ya maksudnya isinya itu pasti sama. Siapa sih Mbakku, siapa penafsir yang mengatakan itu bukan tentang istri dan anak? Kemenak setahu saya istri dan anak. Kemenak sama ulama beda kak? Iya. Kemenak pasti merujuk pada ulama dong. Iya berujuk sama ulama. Tapi ulama siapa yang Ya. dipakai dia? Ya yang pasti itu pasti ulama dong. Nggak Iya, mungkin ulama, semaunya Kak. sendiri, Ulama kan? berbeda-beda. Ya udah. Sekarang kamu kasih tahu ulama mana yang tidak setuju itu permainan istri dan anak. Sebentar saya cari. Ya karena Ibnu Katsir pun mengatakan yang sama. Ya Kak, sembari dicari saya mau meluruskan yang itu dulu Pak. Bisa? Kamu luruskan dengan Eka harusnya, jangan dengan saya Kristen. Iya. Karena kamu aja dengan Eka itu berbeda pendapat loh tadi. Kan tadi Kak Eka bilang Muhammad itu melihat Allah, ya kan? Nah, itu dari ini menu isi dari disampaikan Ustadz Sunatullah, pengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, Durjan Kokok Bangkala dalam situs resmi Darul Ulama. Menurutnya ada yang mengatakan Rasulullah mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatannya. Ada pula yang mengatakan tidak demikian. Nah, sekarang saya pakai ini Rashid Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi dalam tafsirnya mengatakan Rasulullah tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala saat Isra Mi'raj. Sebab dalam surat Al-Isra maupun surat An-Najm dijelaskan Allah Subhanahu wa taala hanya memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, bukan dirinya.
Ya, itu masalah kalian berarti kalau kalian masih berbeda pendapat. Tidak. Iya. Islam kok paling- jadi paling- masalah saya? Kebanyakan dalam cerita Islam Isra untuk hal Miraj yang sederhana pun banyak yang maksudnya minta berasumsi, ampun. banyak yang ini mengatakan Muhammad melihat ini, tapi dibantah langsung dari Rashid Bisa Syahibuddin ngelihat. Mahmud bin Nggak bisa Abdullah ngelihat. Al-Husain Al-Alusi. Itu dibantah langsung. Jadi yang bener yang mana? Tidak satu orang, yang tadi kan saya bilang, tidak ada satu orang pun makhluk yang bisa melihat Tuhan, melihat Allah Subhanahu wa Ya. taala. Tafsir siapa yang paling benar, Bro? Tafsir siapa yang paling benar? Iya, Gini, antara Bang Fu, ulama dan Bang- ulama berkelahi. Gini Bang Fungi, tadi abang bilang kan tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Allah. Begitu kan Bang? Benar. Benar. Tapi dalam gini, ibaratnya Bang, abang itu di bawah nih, seuncrit nih di bawah. Nih Allah itu maha besar, yang sangat besar, yang abang pun tak gila abang membandingkan Allah itu besar kayak mana. Dah. Apa abang nampak Allah itu kayak mana? Tidak kan? Iya. Abang paham nggak maknanya? Ya tapi sekarang antara ulama sama ulama bakal lain sendiri. Dibantah langsung Mana yang mau dari dipegang? Syahid Gini, Bang. Syahibuddin Mahmud bin Abdullah. Coba kakak baca itu tafsiran. Oke, gini. Dalam Oke, tafsir abang bilang mengatakan. dari tafsir ini segala. Oke, abang bilang dari tafsir ini, ini. Ulama ini, ulama itu, ulama ini. Ulama itu banyak, Bang. Nggak mungkin tafsirnya itu beda-beda. Nggak mungkin tafsirnya sama. Bahkan Imam Syafi'i sama Imam Syafi'i sama Pantesan. Imam Hambali itu yang satu guru itu kan beda. Pantesan umat Islam kebingungan semua. Tuh gimana, Bang? Dalam Pantesan umat Iya. Islam ini kebingungan. mengatakan apa? Beda-beda semua Mbak tafsiran Siapa juga. yang paling benar? Ulama Imam satu Syafi'i dengan yang lain mengatakan juga apa? Tidak beda. ada gini. Muhammad Gini, bisa Kak. baca aja atau enggak itu semua beda-beda Mbak. Ada yang Iya bilang bisa, ada benar, yang enggak. beda-beda. Apalagi yang lain. Kusut ya. Islam ini kusut banget banget ini ya. Mbak. Nggak ada kejelasan karena cuma tafsiran. Gini kakak Buah-buah. bilang tadi umat Islam tuh banyak ulamanya, banyak apa tadi kak bilang? Banyak Aja, Mbak, tafsirannya. yang gampang aja. Baginda bisa baca atau enggak? Buya bilang bisa. Yang lain Jumlah segala istri, itu bilang tidak jumlah bisa. jumlah istrinya ada berapa aja Beda-beda. pada beda-beda. Iya. Jumlah istrinya ada berapa? Kita juga baca loh Mbak. Maksudnya asumsi no. Nggak usah gitu, jumlah ayat Al-Quran ada berapa aja pada ribut sendiri. Mau menentukan lebaran hari apa aja pada ribut sendiri. Mau menentukan kapan mulai puasa aja pada Beda-beda. ribut Isra sendiri. Mi'raj saja beda-beda. Ada yang bilang Biji mimpi, ada yang bilang mana sih? enggak. Biji Padahal mana? mimpi. Kenapa begitu Mbak? Karena itu memang Karena dari zaman Itu Nabi. memang Itu kenyataannya Mbak. Mbak kalau nggak Bukan. percaya ya, itu di Gini. YouTube aja tuh Mbak bisa nonton Karena loh. satu hari jelaskan di hadisnya. hari Muhammad, di hari Nabi Muhammad meninggal aja udah mau Kontradiksi bantai-bantai ya. semua, ambigu. Iya, tapi itu kan ulama, bukan dari Tuhannya langsung. Gini. Ya ulama kan ada umatnya, nah umatnya yang Oke. bingung gitu loh. Gini Mbak, tunggu dulu satu-satu jawabnya. Kalau misalnya kalian ngomong saya diam, saya ngomong kalian diam. Iya, benar. Ya nggak usah marah-marah Mbak. Soalnya semua udah Karena- terbuka Mbak. YouTube juga semua Gini. terbuka. Yaudah, saya jawab. Nabi Muhammad pernah Akan Mbakku. Saya jawab, udah diam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, subhanallah. Gini, Nabi Muhammad itu pernah berkata, Islam itu memang akan terpecah. Dan terpecahnya itu ada yang bilang 70, ada yang bilang 75, ada yang bilang 8, ada yang bilang 68. Dan itu ada golongan-golongannya, Mbak. Udah? Menurut hadis 73, Mbak. Nah, beda lagi kan? Itu kan gini Mbak, hadis itu banyak tafsiran. Diam. Kalau misalnya dalam zaman Nabi itu kan nggak cuma satu orang sih yang hidup. Hadis itu dari hadis Rasulullah, siapa yang mendengar pertama, mendengar kedua, mendengar ketiga, mendengar keempat, sampai turun ke temurun itu kan ada. Nah, ini
karena kaum ada hafalan, susunannya. karena kaum hafalan tidak illiterate, tidak tertulis, jadi berdasarkan hafalan, makanya itu tongkat estafet hafalan itu membuat terjadinya perubahan informasi. Akhirnya Ya loh, berubah menjadi masalah. kata si ini segini, kata si itu segitu, kasih jadi udah, makanya jadi macam-macam informasi tentang Islam itu karena kaum umi illiterate, tidak menulis, tidak membaca, dasarnya hafal-hafalan, konon katanya gitu loh. Jadinya ya mungkin makanya itu tadi tuh ada pelajaran dalam mustalahul hadis. Itu pelajaran kami. Dah. Kak, Jadinya itu Sekalipun kalian belajar, Mbak, Iya. kalau kalian udah berhadapan dengan orang di luar Islam, itu hadis-hadis yang kalian pelajari itu jadinya doif semua itu. bukan doif Kak, Iya. tergantung. Gini, Ada ada yang bilang kalau misalnya waktu dia bulan puasa dia kayak gini batal puasanya. Tergantung hadisnya doif apa enggak. Hadis itu ada berbagai macam, ada yang sahih, ada yang doif, ada yang makbul. Mutawatir. Kalau di kalian udah kalian pelajarin sohih, Mbak, tapi ketika kalian berhadapan dengan orang luar Islam, itu yang sohih itu jadi doif lagi. Itu Betul. karena nggak percaya Kak. Yang ngedoifin orang kalian juga. Kenapa kami Tergantung siapa yang baca. Iya, tergantung siapa yang baca. Ketika yang baca orang luar Islam, kalian Doif. bilang doif. Ketika yang baca kalian sendiri sesuai dengan kita pelajari itu sahih, gitu Mbak. Kita udah sebenarnya alamin tuh. gini, simpel aja sih Eka. Kamu tadi membahas soal ilmu-ilmu banyak untuk mempelajari Islam. Satu aja sih saya mau tanya. Dari 3 ilmu utamamu ya dalam Islam, fikih, akidah, dan akhlak, yang mana yang Muhammad ajarkan langsung? Yang mana yang sudah ada di zaman Muhammad? Oh no. Itu 3 ilmu utama loh. Yang pertama itu fikih untuk menjelaskan syariat. Ya. Benar kan? Ilmu fikih itu keluarnya kapan? Nah, yang kedua itu akidah. Ya. Ya makanya itu ada Mu'tazilah, ada Jabariyah. Itu banyak banget itu soal ilmu akidah tuh. Macam-macam Sudah juga itu. Yang ketiga itu akhlak. Yang mana yang diajarkan Muhammad? Itu jawabannya sudah pasti nggak ada. Kenapa? Karena semua ketiga ilmu itu muncul ratusan tahun setelah Muhammad meninggal. repot sudah. Tapi di Bible kalian banyak kontradiksi loh bang. Jangan lari ke Bible dulu, udah. Di Bible kalian banyak kontradiksi bang. Ini langsung Sekarang gini, apa pengaruhnya Bible kontradiksi? Yang kau anggap Bagi ada Islam. kontradiksi, apa pengaruhnya bagi akidah, fikih, Seperti yang di dan maksudnya akhlakmu? kayak ulama-ulama.